Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang buku modul IPS topik Korea, bahasa Korea tentunya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf karena sudah lama ya tidak ada pembahasan ini karena ya ada 1-2 hal gitu aja lah. Gitu. Terima kasih. Nah, sekarang ini sudah masuk bab 3. Di sini ada Wichi wa Jangso, gitu ya. Wichi di sini artinya lokasi, kemudian wa di sini artinya dan, Jangsonya tempat. Jadi lokasi dan tempat. Tempat dan lokasi juga bisa, atau lokasi dan tempat juga boleh. Sebenarnya kalau mengartikan itu tinggal bagaimana kitanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya bagi saya ya, kalau kita ngartikan itu tetap dari depan gitu. Wichi wa Jangso, jadi lokasi dan juga tempat. Kemudian di sini ada televisionen 어디에 있어요? Televisionen ada di sini ada partikel topik kalimat menjadi subjek dan maka TV television 어디에 있어요 ada di mana, 어디 itu di mana, 있어요 itu ada. Jadi televisinya ada di mana gitu. Misalnya ada pertanyaan ada di mana TV-nya gitu, bisa nggak? Sebenarnya kalau bagi saya ya, sekali lagi bagi saya itu tergantung kitanya gitu, bagaimana ngartiinnya. Cuman nanti kalau kita ngartiinnya secara kayak cocok logi gitu, maka kita nggak akan tahu ketika kita menemukan kalimat yang panjang itu dari mana. Bahkan kalau bagi saya yang sudah belajar bahasa Korea itu kadang masih kebingungan ketika kita menemukan kalimat-kalimat atau cerita yang sifatnya itu formal gitu. Formal itu gimana? Formal itu yang bahasa itu benar-benar baku gitu loh. Jadi akan begitu susah untuk menentukan, oh ini ngartinya dari mana ya gitu. Padahal udah sekian lama kita belajar bahwa an itu partikel subjek, berarti ngartikannya dari situ, partikel topik kalimat maksud saya, kita ngerti dari situ gitu. Ya selama kita memahami, kalau ini khusus untuk yang belajar bahasa Korea untuk ujian TPS topik ya. Kita selama kita memahami kalimatnya itu insya Allah kita nggak masalah kok gitu. Yang penting kita lulus kerja gitu kan. Cuman kalau bagi teman-teman yang serius untuk mempelajari bahasa Korea ya tentunya kita belajar tentang partikel-partikelnya gitu. Kemudian di sini ada gosil에 있어요. Gosil itu ruang tamu, 있어요 itu ada. Jadi ada di ruang tamu. Sebenarnya gosil itu ada ngartikan ruang keluarga juga bisa, ruang tamu juga bisa. Dan gosil ini kalau nggak salah ini untuk apartemen kalau nggak salah. Kalau untuk di rumah tradisional itu namanya maru. Ya, maru atau apa itu saya lupa. Jadi karena nanti di bab-bab selanjutnya itu ada dua tipe perumahan di Korea yang sekarang itu. Yang satunya itu rumah tradisional namanya hanok, yang kalau di Indonesia mungkin kalau di Jawa ya itu ada joglo gitu ya. Kemudian ada yang apartemen itu ya banyak ya tipenya, ada yang apartemen, kemudian one room, kemudian tanduk jutek gitu, jadi beda-beda gitu. Nah biasanya kalau untuk yang gosil yang seperti ini itu ya bisa dengan ruang keluarga atau ruang tamu gitu. Terus kemudian Mumbob di sini kita tulis ya. Wah, enggak seru ya, di sini. Mumbob tata bahasa. Terus kemudian kok panjang banget ya ini. Bentar, dikecilkan gitu gimana? Nah, kok ini panjang-panjang itu ini. Kemudian kalau Owi itu apa namanya kosakata. Ini sangat cilik budaya dan informasi. Kemudian di sini ada ika soyo. Kenapa dipakai ika? Sebenarnya kan pakai n bisa enggak? Ya bisa aja gitu kan. Di sini kita lihat televisionen soyo. Cuman kalau untuk keseharian ya bagi saya itu kalau lebih pas, lebih enak, lebih netral itu pakai ika isoyo. Karena biasanya i dan k atau n itu paling sering kalau diikuti dengan partikel
bukan kalau kata sifat gitu. Misalnya makanannya enak gitu ya. 이 음식이 맛있어요 gitu ya. 이 음식이 맛있어요. Nah, terus pakai n bisa nggak? 이 음식은 맛있어요. Nah, itu nanti tekanan pengucapannya agak beda gitu. Jadi agak kalau saya pelajari itu kalau kita pakai n itu kayak di antara beberapa pilihan, oh yang ini loh kayak gitu. Bisa pakai gitu. Kemudian 장소, itu di ke dari, di ke pada bisa, tapi karena di sini diikuti 장소 tempat, maka di sini artinya di bisa. Ke pun juga bisa nih, ke bisa ya. Misalnya 교실에 가 pergi ke 교실 kelas atau 교실에 있어 ada di kelas. Kemudian kosakata tadi ya, 가구와 전자 제품. 가구 itu bisa diartikan mebel. Terus kemudian di sini artinya dan. 전자 제품 produk elektronik. Kemudian 장소 tadi artinya tempat. Nah, kemudian 한국의 도시, ada yang baca 한국이 도시, ada kotanya Korea bisa, atau kota Korea mah, kota-kota yang di Korea juga bisa. Kemudian 학습 목표 itu tujuan pembelajaran. 집에 있는 물건에 대해 말할 수 있다. Jadi 집에 있는 물건에 대해, karena di sini ada ETH, maka dia tentang, itu kita dari sini itu bisa ya, maksudnya tentang barang yang ada di rumah, itu kita bisa 말할 수 있다, bisa berbicarakannya, juga bisa. Atau dari belakang, karena di sini nggak ada subjek kalimat, maka kita dari belakang cara ngartikannya. Sebentar, nah ini, jadi bisa maradab itu berbicara, kemudian membicarakan boleh, berbicara boleh, menceritakan juga nggak apa-apa ya, intinya tentang kamu bisa ngomong gitu, membicarakan ETH tentang, karena mulkon ini kata benda maka diikuti ETH tentang mulkon barang, inen yang ada di rumah. Inen di sini ada nen, di sini bukan sebagai subjek kalimat. Kenapa tidak disebutkan subjek kalimat? Karena dia diikuti oleh kata ita, yaitu kata kerja atau kata sifat di sini. Maka nennya di sini bukan sebagai subjek, tetapi berubah fungsi menjadi penjelas kata benda yang ada di belakangnya gitu. Maka ketika ngertiin ini jangan dipisahkan. Inen mulkon itu nggak boleh dipisahkan. Jadi barang yang ada di rumah gitu. Kemudian 사람이나 물건에 있는 장소에 대해 말할 수 있다 juga, atau kami 수 있습니다 gitu. Dari sini tadi juga boleh tentang tempat yang adanya gitu ya. Karena tadi kan saya ngomong bahwa nen di sini tidak boleh dipisahkan. Ini kita pakai cara yang sesuai dengan aturannya gitu ya. Tentang tempat yang adanya orang, saramina, saram, ina, atau di sini atau mulkon barang itu 말할 수 있습니다, bisa membicarakannya. Atau kita pakai bahasa dengan pendekatan yang lebih enak gitu ya mungkin. Jadi bisa berbicara tentang tempat yang orang atau barang itu berada. Jadi tentang, nah di sini saya jelaskan sebentar ya. Di sini kan ada nen. Tadi kan kita bahas tentang nen di sini juga bukan sebagai subjek kalimat, tetapi sebagai penjelas untuk kata benda yang mengikuti. Ini loh kata bendanya. 장소 ini kata benda. Nah kemudian nen di sini sebagai penjelasan di sini. Jadi saya artikan tadi kan tempat yang, kemudian dalam satu kalimat ini, dalam kalimat saramina 물건이 있다. Di saramina 물건이 있다 itu kan ada 물건이, di sini ada subjek kalimat, maka sebisa mungkin kita artikan dari subjek kalimat. Maka saya ngartikannya tentang tempat yang saramina 물건이, karena di sini sebagai dua kata benda dihubungkan menjadi satu dengan penghubung ina atau artinya, maka orang atau barang itu iso, ada atau berada gitu. Tapi misalnya kita artikan
tempat yang adanya ini sama ini bisa, ya bisa aja, bebas, monggo terserah gitu. Bukan terserah sih, lebih kayak karena kita kalau misalnya kita perdebatkan itu nggak ada habisnya kok. Jadi kayak ya ya sudah gitu. Kamu ngertiin secara monggo atau mungkin secara aturan itu monggo. Tapi kalau saya sarankan kita sesuaikan dengan subjek kalimatnya. Jadi tempat yang orang atau barang itu ada gitu. Jadi kita membahas tentang tempat beradanya gitu, orang atau ini gitu. Jadi misalnya kalau kalimat yang kedua itu kita membahas tentang orang atau barang itu ada di dua tempat gitu. Misalnya dalam sebuah kamar itu ada ada kasur, ada apa, ada apa. Nah, kita membicarakan tentang tempat tersebut. Tempat tersebut itu ada ini gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Terus kemudian kita bahas selanjutnya owi kosakata gakuwa janja jepum. Tadi kan kita sudah bahas bahwa gakuwa janja jepum tadi produk gaku mebel dan produk elektronik. Oh ya, untuk gaku sendiri itu bisa diartikan keluarga ya. Jadi gaku itu tergantung kalimatnya kembali lagi. Keluarga. Jadi bisa diartikan dengan keluarga. Jadi nggak selalu artinya tentang mebel. Kemudian di sini ada eokon. Eokon itu kita pakai langsung aja ya. Satu AC. Kemudian Cimde itu kasur. Kasur bisa ranjang mungkin bisa ya. Tapi kasur sih kalau hafalannya sih ya. Ija kursi, kemudian ceksang itu meja. Kemudian terakhir ocang itu lemari pakaian. Karena ot bukan cekjang tapi ot gitu. Terus kemudian di sini ada sofa ya sama sofa mana sofa ini. Television tadi TV, kemudian junja renji itu microwave oven, setaki itu mesin cuci. Terus kemudian nengcanggo kulkas. Kalau yang bagian atas itu ini kan nengcanggo itu yang bagian pendingin biasa. Kalau nengtung sil itu ini jadi ada nengcangsil, ada nengtungsil gitu. Kalau nengtungsil itu freezernya, ruang freezernya. Kalau nengcangsil itu pendinginnya. Kemudian congsuki itu vakum cleaner. Terus kemudian terakhir apa tadi? Siktak samakan. Udah. Kalau ini mah gampang ya. Ikon boyeyo 침대예요. ikon boyeyo 식탁기예요. kemudian ikon boyeyo television이에요. ikon boyeyo 정수기. Nah, gitu. Ya, kemudian menbab tata bahasanya tiga isoyo ada atau memiliki, opsoyo ada atau tidak, tidak ada atau tidak memiliki gitu. Iga isoyo는 kita tandai dulu ya partikelnya agar enak ya. Iga isoyo는 사람이나 물건이 존재, 소유를 나타낸다. Oke, kita artikan dulu. Jadi, ya di mana ya benarnya? Di sini saja. Ya. Ika isoyo. Jadi ika ini sebagai subjek yang kita bahas ini ya. Ika isoyonen itu saramina mulkone di sini ada ei itu miliknya kata belakangnya. Jadi jangan juga dipisahkan. Kemudian di sini ada rel di sini partikel objek. Nataninda menjadi predikatnya. Atau sini aja ya. Menurut tata bahasanya ya, tata bahasa. Oke, kita pakai ika isoyo itu menunjukkan apa tadi? Jonje dari sini dulu ya. Jonje itu keberadaan, soyu itu kepemilikan orang atau barang. Jadi memiliki kita itu memiliki orang atau memiliki barang atau
orang itu ada atau tidak ada. Jadi ika isoyo gitu. Misalnya kalau misal keberadaan itu misalnya namanya kakakmu, kakak kamu laki-laki, kemudian punya kakak laki-laki, maka hyong. Kita hyongi isoyo. Ah, ye, hyongi isoyo gitu. Jadi kamu punya nih kakak, oh iya saya punya hyongi isoyo. Punya kucing dia goyang misalnya. Pacar itu bahasa Koreanya apa ya? Namja cinggu atau yoja cinggu. Kamu laki-laki ya yoja cinggu misalnya, temanmu tanya, "Kamu punya pacar?" "Oh, ye, ne." Misalnya, "Ne, yoja cinggu 있어요." Kalau barang ya tinggal ngomong barang diganti, misalnya punya uang, 돈이 있어, 돈이 있어요, 돈이 있다, 돈이 있습니까? Gitu dan seterusnya gitu ya. Itu menunjukkan kepemilikan barang atau barang. Terus kemudian ika 없어요는, nah ini kebalikannya. ika 없어요 itu 존재하지 않거나, gunanya menjadi atau di sini so유하고 있지 않을 때 사용한다, 사용 digunakan saat itu kita tidak berada, 존재하지 않 itu tidak berada atau berlokasi atau tidak memiliki gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidak memiliki ya 없어요, 여자친구 없어요, 돈이 없어요. Kita tinggal oyu gitu. kita lanjutkan. 이가는 명사와 결합하여 문장의 주어임을 나타낸다 gitu ya. Jadi 이가는 di sini selain kita terangkan di situ tadi ya, mana di sini ya. 이가는 itu 명사와 결합하여, di sini ada yom jadi menjadi kata penghubung. Ini nanti kita akan, ini udah saya terangkan dulu sih. Udah ya insyaallah. Jadi cara mengatakannya bisa diartikan jika, apabila, mungkin, lalu juga bisa. Tadi kan perbandingan, kalau yang ini itu menunjukkan isoyo, nah di sini cuma ika saja. Jadi kalau mana tadi? Nah, ika lah ya Allah. Ika jadi atau ya, i atau ka tadi itu. Terus jika bergabung dengan kata benda, jadi gyurap itu bergabung atau menjadi satu gitu. 문장의 주어임을 나타낸다, menunjukkan 주어 itu subjek dari kata benda tersebut. Jadi kan kata benda, subjek kata benda tadi. Itu kalau bahasa Inggrisnya ika combine with a noun, bergabung dengan kata benda to indicate the subject of a sentence. Jadi mengindikasikan atau tadi saya sampaikan menunjukkan, nanti mengindikasikan bahwa dia itu adalah subjek dari sentence kalimatnya gitu. Kalau diartikan secara bahasa Indonesianya itu gini, jika bergabung dengan kata benda menunjukkan subjek kalimat atau kata benda tersebut atau kalimat ya. Munjang kalimat, salah saya. Bukan kata benda dong, kalimat. Kalau myongsa tadi salah. Kemudian bajim, isoyo ini cara rumusnya ya. Kalau misalnya ada bajimnya itu konsonan. Jadi kalau ada konsonan itu pakainya isoyo. Kalau bajimnya itu tidak ada, makanya pakai ka isoyo atau ka 없어요. Di sini ada contohnya, 책상이 있어요, 텔레비전이 있어요, 소파가 있어요, 냉장고가 없어요. Gitu. Jadi kalau atasnya itu memiliki atau ada apa namanya, meja, kemudian punya TV atau enggak punya TV, itu dan seterusnya. Dan bawahnya kita contohkan 옷장이 있어요, 옷장 tadi apa? Lemari pakaian ya. Lemari punya gitu ya, kita artikan punya lemari pakaian. Kemudian yang nomor 2-nya Eja itu kursi, punya kursi. Kemudian yang terakhir komputer guys, 없어요, tidak punya komputer gitu. Kalau untuk artinya mah bebas ya, bisa dengan punya, ada, juga tergantung konteks kalimatnya. Misalnya kamu datang ke toko gitu kan, toko terus kemudian kamu tanya apa,
Juimnim. Kok juimnim sih? Apa? Misalnya kita panggil keluarga ya, misalnya misalnya Ajuma atau ajoshi 님 atau ajoshi, 우유가 있어요 misalnya atau 여기서는 atau 여기서 뭔데? 치킨이 있어요 misalnya atau 치킨이 있어요 atau 우유가 있어요 tadi ya atau seterusnya gitu. Itu bisa pakai tanya atau misalnya i sama ga-nya dihilangkan itu juga bisa. Jadi misalnya kita tanya 우유가 있어요 atau 우유 있어요. Terus kemudian Pak D-nya jawab ajossinya gitu ya. 우유가 없어요 atau 우유 없어요. Nah, gitu juga. Karena penerapannya dalam apa namanya? Di kehidupannya itu kadang berbeda dengan teorinya gitu. Kemudian di bawahnya 존재나 소유에 대하여 di sini ada ya kita artikan sebagai penghubungnya dulu ya. 물건 할 때는 mural tenen berarti kalau di sini tidak bisa digabung, tidak bisa dipatahkan karena di dan. Jadi ini menjadi subjek kalimatnya tapi dihubungkan dengan ini. Maka ini nanti diartikan satu dulu. 형태 변화 없이가 있어요. 없어요를 사용한다. Oke, kita artikan. Jadi ada subjeknya ada ya. Ketika lah ya Allah. Ketika murulta dari kata mutta menanyakan tehayo tentang keberadaan atau kepemilikan, maka 형태 변화 없이가 없어요 사용한다 gunakan 뭐야 진짜 gunakan 이가 있어요 atau 없어요. Kemudian di situ ada kata 형태 변화 없이. Jadi 형태 변화 없이 itu tanpa 변화 mengubah 형태 bentuknya. Jadi kita tidak perlu mengubah bentuk dari si apa namanya ini tadi. Kita tinggal nambahin tanda pentung, tanda tanya, kemudian kita naikkan intonasi pertanyaannya tadi kita naikkan. Misalnya kalau kita menyatakan sesuatu 책상이 있어요. Nah, kita naikkan 책상이 있어요. Nah, berarti itu tanya. 책상이 있어요? 책상이 없어요. 책상이 없어요? Nah, itu tinggal kita mainkan nadanya gitu. Jadi dalam bahasa Korea itu setahu saya itu perbedaan nada itu apa namanya? Mengubah artinya. Misalnya kita pakai kayo gitu ya. Kayo gitu ya. Kayo itu kalau misalnya kita nadanya tanya ya kayo. Kalau misalnya kita nyuruh kayo. Kalau kita ngomong secara formal, secara apa namanya netral ya kayo. Gitu. Atau kita ngecek kayo, kayak gitu. Jadi ya tinggal nadanya. Itu. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita ya ini tewa percakapan. Insyaallah semoga paham ya. Kalau ini nanti ini gampang ya. 침대 kalau lingkaran berarti ada. Berarti 침대 있어요. 소파가 없어요. 식탁이 있어요. 옷장이 있어요. Dan seterusnya. Gampang ini insyaallah. Kemudian percakapannya Tara sama ini ada yang ngomong Tara bisa, ada yang ngomong Tara juga bisa. Tapi karena sebenarnya bagi saya itu dia namanya ya bisa Tara sih ya. Karena kan dalam penulisan bahasa Inggris itu T itu ditulis dengan kalau internasional ya, internasional. Kita contohkan, kita baca dulu. 침대가 있어요. 네. 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요. 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Oke, kita artikan 침대가 있어요. Apakah ada 침대? Apa tadi kasur?
Atau kita artikan apakah kasurnya ada gitu. Apa kita biasakan subjeknya apakah kasurnya ada. Kemudian saya jawabnya iya. 네. 자, 이 진짜. Iya, 침대가 kasurnya ada. Kemudian di sini ditanya lagi, ocang to di sini juga. Jadi apakah ocang lemari pakaian pun atau pakaiannya pun juga ada di sini juga, misal berartikan apakah pakaiannya juga ada, itu juga bisa. Kemudian anyo iya coba kayak gini loh, cara hilangnya gimana sih ini? Belum. Nutupi nulisnya gimana coba? Anyo tidak. Terus apa lagi? Jangan opsoyo lemari pakaian itu tidak ada atau tidak punya. Terus kemudian sofa ga isoyo, sofa ada. Atau misalnya jenengan atau teman-teman itu artikan juga bisa, oh tidak, kalau lemari pakaian itu tidak ada, adanya itu sofa. Nah, gitu bisa diartikan seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Dan di sini to는 명사와 결합하여, kita artikan dulu ya. 하나. 결합하여 이미 있는 어떤 곳에 다른 곳이 추가적으로 포함됨을 natanenta. Jadi si tonen tadi itu bergabungnya dengan si kata benda menunjukkan hal yang berbeda pada sesuatu yang sudah ada itu sebagai mana tadi? Sebagai tambahan, gitu ya? Menunjuk atau misal diartikan ini, tonen itu bergabung dengan kata benda itu menunjukkan mana tadi? Dalam kosi itu di sini kan ada kosi sebagai subjek toh. Maka menunjukkan sesuatu yang berbeda pada sesuatu yang sudah ada itu termasuk sebagai tambahan. Jadi misalnya sesuatu hal lain, ada sesuatu yang lain yang pada sesuatu yang sudah ada itu termasuk sebagai tambahan. Gitu. Nah, iya nggak sih? Gitu. Atau lebih singkatnya itu kalau di artikel ini kan penjelasan tentang do sebenarnya. Juga itu sini ya. Kan do tadi kan jika bergabung dengan kata benda, maka kata benda tersebut itu termasuk sebagai tambahan oleh sesuatu yang sudah ada tadi. Misalnya jadi sifatnya sama gitu. Apa ya, sifatnya sama. Misalnya sagwa itu sagwa가 맛있어요 gitu. Apel itu enak. Terus ada yang tanya, orange도 맛있어요? Kalau jeruk itu apa juga enak gitu. Nah gitu, jadi sifatnya itu sama tapi barangnya berbeda gitu.
Di sini ada contohnya 방에 책상이 있어요. 책상 itu kan meja. Ya toh? Meja itu ada di kamar. Kemudian ijatu 있어요 ada juga. Kursi atau kursinya juga ada. Termasuk di kamarnya tadi. Gitu. Terima kasih. Kemudian tentang 발음 ini. 왜, 위는 각각 발음하거나 이종 모임이 왜나 위로 발음한다. Jadi W dan W itu masing-masing. Di sini ada kakak masing-masing. Di sini ada subjeknya dulu ya. Nah, subjek itu masing-masingnya itu diucapkan sebagai W untuk yang depan. Ini W. Kemudian atau ini wi yang merupakan ijung mom vokal rangkap atau dilafalkan dengan ini kayak gini dengan bahasa Indonesia, bahasa apa namanya, bahasa nggak tahu ini bahasa apa. Jadi ada w, ada wi. Contohnya wi, bekuk, wemo, hewe, kawi, pawi. Gitu. Itu terima kasih untuk pembahasan pertama. Nanti kita akan lanjutkan atau kita lanjutkan selanjutnya kita aja. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah dalam pengertiannya. Semoga teman-teman bisa mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.